Salam alaikum saudara-saudara, salam damai sejahtera. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Saudara-saudara, ada nasihat di dalam Amsal 3 ayat 13 demikian. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh pengertian. Saudara-saudara yang terkasih, kami saat ini mau membagikan kepada saudara pengertian yang sudah saya terima, sehingga saudara semua juga memperoleh pengertian yang sama, yaitu mengenai nama istri-istri dari anak-anak Adam, dari Kain sampai dengan Noah atau Nuh, beserta putra sulungnya. Saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah saudara yang sudah mengerti hal ini. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengerti tentang hal ini, berbahagialah juga saudara, sebab saudara akan mendengar dari kami tentang pengertian hal tersebut. Saudara-saudara, bersukacitalah dan Roh Kudus beserta saudara memimpin dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dalam ketenangan dan kenyamanan menikmati video ini. Terima kasih saudara yang sudah menonton video ini. Dan kalau saudara berkenan, jangan lupa tekan subscribe untuk mengikuti video-video saya berikutnya. Saudara, saya mulai dari anak pertama, yaitu Kain atau Kain. Kain atau Kain ini dilahirkan oleh pasangan Adam dan Hawa itu saat Adam berusia 130 tahun. Dan saudara tahu kan, usianya Adam itu 930 tahun. Bayangkan saudara, dalam umur seperti itu tentunya banyak anak yang dilahirkan. Dan di dalam Alkitab hanya disebutkan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, tidak disebutkan namanya karena terlalu banyak saudara. Kemudian untuk nama-nama anak dari Kain misalkan dan seterusnya, itu tidak disebutkan nama istrinya di dalam Alkitab LAI, tapi hanya disebutkan beristri, kemudian anak sulungnya yang disebutkan. Nah, di sini kami mau bagikan kepada saudara istri dan anaknya. Saya mulai dari yang pertama, Kain atau Kain. Ini kawin dengan seorang gadis namanya Awan. Siapakah Awan ini, saudara? Awan ini adalah anaknya Adam juga. Dengan demikian, Kain atau Kain ini kawin dengan seorang gadis bernama Awan, saudarinya. Kemudian dari perkawinan itu menghasilkan keturunan putra sulung namanya Kanoh atau Henoh. Nah, tapi ini bukan yang diangkat ke surga. Kemudian berikutnya Set. Set menikah dengan gadis yang bernama Asura. Ini juga saudarinya, saudara. Dan menghasilkan keturunan putra sulung namanya Enos. Berikutnya Enos ini kawin dengan seorang gadis bernama Noam. Ini juga saudarinya. Dan melahirkan keturunan putra sulung bernama Kenan. Kenan kemudian kawin dengan saudarinya juga yang bernama Mu'alelet. Kemudian dari perkawinan menghasilkan putra sulung namanya Mahalalel. Saudara-saudara yang terkasih, berikutnya Mahalalel, ya keturunan Kenan tadi, kawin dengan Dina. Yaitu ini bukan saudarinya saudara, tapi anak perempuan Barakil, anak perempuan saudara ayahnya. Mengapa ini disebut saudara ayahnya saudara? Nah, kita dapat melihat di sini saudara. Mulai Mahalalel ini kita melihat di sini bahwa ada satu perubahan tentang
sistem kekerabatan seperti yang sudah kita kenal, di dunia ini ada 3 sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Nah, ini yang patrilineal atau patriarkat ini menghitung garis keturunan dari saudara laki-laki atau keturunan saudara laki-laki. Berarti anak perempuan saudara ayahnya. Nah, saudara-saudara, tadi Mahalalel menikah atau kawin dengan Dina, melahirkan putra sulung namanya Yered atau Yared. Dan berikutnya Yared kawin dengan gadis namanya Baraka. Ini anak perempuan Rasujal, anak perempuan saudara ayahnya. Kemudian dari perkawinan itu menghasilkan putra sulung namanya Kanoh atau Henoh. Nah, Kanoh atau Henoh keturunan Yared inilah yang diangkat utuh, ya, roh tubuh jiwanya ke Samayim atau surga. Kemudian saudara, Kanoh atau Henoh ini kawin dengan namanya Etni, seorang gadis anak perempuan Daniel, anak perempuan saudara ayahnya. Nah, dari perkawinan itu menghasilkan putra sulung namanya Metuselah atau Metusalah. Dan Metuselah kawin dengan gadis namanya Etna, anak perempuan Asriel, anak perempuan saudara ayahnya, melahirkan putra sulung namanya Lemeh atau Lameh. Dan Lemeh atau Lameh ini kawin dengan namanya Betenos. Nah, Betenos ini gadis anak perempuan Baragil, anak perempuan saudara ayahnya. Dan dari perkawinan inilah menghasilkan putra sulung yang sangat terkenal namanya Noah atau Nuh. Nah, sekarang Noah atau Nuh itu kawin dengan siapa? Istrinya Noah atau Nuh itu seorang gadis, saudara, namanya Emsara. Ini anak perempuan Ragiel, anak perempuan saudara ayahnya. Kemudian dari perkawinan menghasilkan putra sulung namanya Sem. Kemudian yang kedua Ham, yang ketiga Yepet. Saudara-saudara yang terkasih, sumber kebenaran ini di Alkitab LAI tidak tertulis nama istri, tapi ada sumber lain, saudara, yang sama-sama juga dari sumber yang sama, yaitu Gulungan Laut Mati. Itu adalah kitab Yobel atau Yubili, Sefer Yubili. Nah, ini saudara, dari situ kita menemukan nama-nama istri dari Kain tadi sampai dengan Nuh atau Noah. Kita melihat di sini, saudara, bahwa mengapa yang ditulis diutamakan putra sulung di dalam kitab suci atau Alkitab LAI itu. Karena dengan sistem keturunan atau kekerabatan patriarkat atau patrilineal, maka yang terutama adalah pewaris. Pewaris itu putra sulung laki-laki. Sehingga perempuan karena tidak masuk dalam garis keturunan maka tidak ditulis. Yang ditulis adalah laki-laki, keturunan sulung laki-laki, demikian seterusnya. Dan saudara juga bisa lihat dalam silsilah di dalam kitab Matius, ya, tentang silsilah Mesias, itu juga yang ditulis hanya yang laki-laki semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dari sini kita mengerti mengapa kok istrinya nggak ditulis, karena mengikuti garis patrilineal. Nah, kalau mengikuti garis matrilineal seperti di Indonesia itu suku Minangkabau, itu yang utama perempuannya, prianya tidak dikenal atau kurang dikenal. Yang ditonjolkan adalah perempuan, karena matrilineal atau matriarkat itu mengikuti garis keturunan ibu atau perempuan. Nah, kalau Jawa kebanyakan itu bilateral, yaitu keseimbangan
ayah dan ibu, laki-laki perempuan, jadi tidak ada pembedaan. Nah, karena masyarakat Israel mengikuti patriarkat, maka yang ditulis dalam dokumen penting kitab suci adalah putra sulung atau laki-laki. Demikian saudara-saudara. Nah, dengan mengerti hal ini kita lebih bagus kan? Karena kita punya kitab suci atau Alkitab. Kalau nggak ngerti isinya maknanya kan aneh saudara. Saya percaya saudara semua punya Alkitab atau kitab suci. Tapi yang pegang kitab suci tiap hari baca itu saya kira tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu saudara, saya dengan membagikan ini untuk membantu saudara untuk bisa mengerti sehingga beroleh pengertian dari apa yang dinyatakan Tuhan lewat kitab suci, sehingga kita beroleh kebenaran, pengertian, sehingga kita ini orang yang percaya, yang bisa dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan iman kepercayaan kita. Artinya kalau orang tanya, istrinya Nuh siapa? Nah, kita tahu sekarang namanya M. Sarah. Kalau kita dulu di sekolah sabat atau sekolah minggu belum pernah diajar namanya istrinya Nuh, nah sekarang kan mengerti. Berbagilah saudara-saudara, karena Tuhan ingin menambah-nambahkan pengetahuan. Jangan